Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Nur Maulita, SPD MSI, Kepala SMK Negeri 3 Pematang Siantar, menyelesaikan kegiatan aksi nyata di kegiatan mandiri pada aplikasi PMM. Di sini saya membuat aksi nyata tentang implementasi kurikulum operasional. Apa yang perlu disampaikan bahwa dalam mengimplementasikan kurikulum operasional sekolah, kita harus tahu apa yang harus kita lakukan untuk memahami implementasi kurikulum Merdeka Mengajar ini. Yaitu yang pertama sekali kita harus paham bahwa struktur kurikulum Merdeka itu disusun berdasarkan yang pertama adalah kerangka dasar dan struktur yang diterapkan secara nasional. Yang kedua adalah visi misi dan karakteristik satuan pendidikan. Struktur kurikulum yang ditetapkan oleh pemerintah menjadi acuan satuan pendidikan untuk mengembangkan kurikulum menuju tercapainya profil pelajar Pancasila, sehingga dapat ditambahkan dengan kekhasan satuan pendidikan sesuai dengan visi, misi, dan tujuan satuan pendidikan. Struktur kurikulum ini berisi kegiatan intrakurikuler dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila, khususnya bagi SMK ditambahkan dengan praktik kerja lapangan atau PKL serta tema kebekerjaan sebagai wadah untuk penguatan profil pelajar Pancasila. Pada prinsip penyusunan kurikulum operasional di satuan pendidikan, kita perlu memperhatikan yang pertama bahwa harus berpusat pada peserta didik. Yang kedua itu secara kontekstual. Yang ketiga itu adalah esensial. Yang keempat, akuntabel, dan yang kelima adalah melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Untuk menyelesaikan proses penyusunan kurikulum operasional itu harus bersifat yang pertama adalah tetap. Tetap di sini adalah mengacu kepada kerangka dasar kurikulum yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, dan yang kedua adalah fleksibel atau dinamis yang mengembangkan kurikulum operasional berdasarkan kerangka dan struktur kurikulum sesuai karakteristik dan kebutuhan satuan pendidikan. Adapun komponen kurikulum operasional satuan pendidikan adalah yang pertama, karakteristik satuan pendidikan. Karakteristik satuan pendidikan itu dilihat dari analisis secara konteks. Diperoleh gambaran mengenai karakteristik satuan pendidikan termasuk peserta didik, tenaga pendidik, tenaga kependidikan, dan sosial budaya. Untuk SMK, karakteristik melingkupi program keahliannya. Yang kedua, komponen kurikulum operasional satuan pendidikan harus memperhatikan visi, misi, dan tujuan. Visi itu harus menggambarkan bagaimana peserta didik menjadi subjek dalam tujuan jangka panjang satuan pendidikan, dan nilai-nilai yang dituju berdasarkan hasil analisis karakteristik satuan pendidikan. Berikutnya, nilai-nilai yang mendasari penyelenggaraan pembelajaran agar peserta didik dapat mencapai profil pelajar Pancasila yang mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar tingkat pencapaian perkembangan anak untuk SMK. Untuk SMK, visi, misi, dan tujuan disusun untuk lingkup sekolah, sedangkan program keahlian disusun berdasarkan tujuan program keahlian tersebut. Yang ketiga adalah pengorganisasian pembelajaran, yaitu bagaimana cara satuan pendidikan mengatur muatan kurikulum dalam satu rentang waktu dan beban belajar, serta cara mengelola pembelajaran untuk mendukung capaian pembelajaran dan profil pelajar Pancasila yang mengacu pada standar kompetensi lulusan. Berikutnya, komponen kurikulum operasional satuan pendidikan yang keempat adalah perencanaan pembelajaran. Bahwa perencanaan pembelajaran itu meliputi ruang lingkup satuan pendidikan dan ruang lingkup kelas.
Berikutnya yang perlu diperhatikan adalah apa perbedaan kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka. Secara aspek kompetensi yang dituju adalah bahwa kurikulum 2013 yang dituju kompetensi adalah kompetensi dasar untuk mencapai kompetensi inti apabila dia berada di kurikulum 2013. Sementara di kurikulum Merdeka bahwa capaian pembelajaran yang disusun itu adalah secara per fase, yang dituju adalah capaian pembelajarannya. Berikutnya dilihat dari aspek jam pelajaran bahwa di kurikulum 2013 itu jam pelajaran diatur per minggu per semester, sehingga hasil belajar di akhir itu terlihat di setiap semester. Apabila dia dilihat dari kurikulum Merdeka, maka jam pelajaran diatur per tahun sehingga capaiannya itu lebih fleksibel, kapan saja itu bisa diatur untuk capaiannya. Berikutnya dilihat dari aspek pengorganisasian pembelajaran bahwa kurikulum 2013 disusun secara tematik integratif. Dan di kurikulum Merdeka Belajar bahwa dia berbasis mata pelajaran tematik atau terintegrasi. Berikutnya adalah bahwa aspek kegiatan utama di kurikulum 2013 hanya pembelajaran secara reguler saja sehingga fokus pada tatap muka. Jika berada di kurikulum Merdeka Mengajar, maka pembelajaran reguler itu berada antara 70 sampai 80% jampel atau tatap muka. Berikutnya selebihnya 20 sampai 30% itu berada di kokurikuler, yaitu proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Pendekatan pembelajaran yang digunakan pada kurikulum 2013 secara saintifik untuk semua mafel. Sementara kalau di kurikulum Merdeka itu terdiferensiasi sesuai tahapan capaian siswa. Berikutnya penilaian di 2013 itu formatif dan sumatif. Ada penilaian autentik setiap mapel dan terdapat penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Pada kurikulum Merdeka itu asesmen formatif dan penggunaannya adalah hasil asesmen untuk merancang sesuai tahap capaian siswa. Berikutnya itu penilaian secara autentik pada penguatan proyek profil pelajar Pancasila dan tidak melakukan pemisahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Berikutnya perbedaannya adalah apabila di kurikulum 2013 itu perangkat ajar, buku teks, dan buku non-teks itu disediakan oleh pemerintah. Sementara kalau dia di kurikulum Merdeka, selain perangkat ajar, buku teks, buku non-teks itu disediakan oleh pemerintah, juga memberikan contoh perangkat ajarnya berupa modul ajar, alur tujuan pembelajaran, dan contoh proyek penguatan profil Pancasila itu disediakan oleh pemerintah. Selanjutnya, langkah-langkah dalam penyusunan kurikulum operasional itu kita perhatikan ada 5 tahapan atau 5 proses. Yang pertama adalah menganalisis konteks karakteristik satuan pendidikan. Yang kedua adalah merumuskan visi, misi, dan tujuan. Yang ketiga itu menentukan pengorganisasian pembelajaran. Yang keempat menyusun rencana pembelajaran. Dan yang kelima adalah merancang pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional. Berikutnya, apa yang harus kita mulai untuk satuan pendidikan? Yang pertama, langkah pertama adalah menganalisis karakteristik satuan pendidikan dengan cara melibatkan perwakilan warga satuan pendidikan. Yang kedua, bisa menggunakan data yang diperoleh dari situasi nyata pada satuan pendidikan. Yang ketiga, mengalokasikan waktu yang cukup untuk pengumpulan, pengorganisasian, analisis, dan dokumentasi data. Yang keempat, memilih informasi yang relevan dan menyimpulkan untuk mengembangkan strategi ataupun solusi. Langkah yang kedua adalah merumuskan visi,
misi dan tujuan. Visi itu adalah merupakan cita-cita bersama pada masa mendatang bagi warga satuan pendidikan yang dirumuskan berdasarkan masukan dari seluruh warga satuan pendidikan. Untuk menganalisis visi, misi, dan tujuan itu kita harus bisa beracuan kepada analisis SWOT, yaitu strength berupa kekuatan, weakness yaitu kelemahan, opportunity peluang, dan threat ancaman. Itu harus kita perhatikan. Berikutnya adalah menentukan pengorganisasian pembelajaran. Terdapat 4 pendekatan yang dapat digunakan, yaitu 1. Pendekatan mata pelajaran, yang kedua pendekatan tematik, yang ketiga pendekatan secara terintegrasi, yang keempat pendekatan secara bergantian dalam blok dalam waktu terpisah. Berikutnya, langkah menyusun rencana pembelajaran. Beberapa hal yang perlu dirumuskan dalam penyusunan rencana pembelajaran adalah memahami capaian pembelajaran, berikutnya merumuskan tujuan pembelajaran, kemudian menyusun alur tujuan pembelajaran dan merancang pembelajaran. Dan tahapan terakhir adalah merancang pendampingan evaluasi dan pengembangan profesional. Prinsip evaluasi pembelajaran dan evaluasi kurikulum operasional satuan pendidikan itu yang pertama dilakukan secara mandiri dan berkala oleh satuan pendidikan. Yang kedua, evaluasi pembelajaran secara menyeluruh bertujuan untuk mengukur keberhasilan pendidik dalam memfasilitasi pembelajaran. Yang ketiga adalah evaluasi kurikulum operasional satuan pendidikan bertujuan untuk mengukur keberhasilan kepala satuan pendidikan dan pendidik dalam menjalankan seluruh program pendidikan yang direncanakan. Yang keempat adalah evaluasi dilakukan secara bertahap dan mandiri agar terjadi peningkatan kualitas secara berkelanjutan di satuan pendidikan dengan kemampuan satuan pendidikan tersebut. Demikian paparan saya untuk kegiatan aksi nyata implementasi kurikulum operasional sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.